Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat-Nya yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah kenikmatan kita bisa berkumpul di masjid ini untuk mengkaji ilmu tentang agama Islam. Dan selain itu, orang yang duduk di masjid setelah sholat, apalagi jika orang tersebut menunggu sholat yang selanjutnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah. Sesungguhnya para malaikat senantiasa berdoa kepada salah seorang dari kalian jika dia tetap duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat. Kemudian taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat mengatakan kepada orang tersebut, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah ia rahmat dan kasih sayang. Sehingga ini merupakan salah satu fadilah atau keutamaan untuk orang yang tetap duduk di masjid setelah dia sholat ya. Jadi selain mendapatkan ilmu, antum juga mendapatkan fadilah duduk di masjid. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang akan kita kaji bersama adalah satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Bukan hanya setiap muslim, tapi setiap manusia. Yaitu pembahasan tentang kewajiban bertauhid. Kewajiban bertauhid atau mentauhidkan Allah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid yang dimaksud di sini yang akan kita bahas adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan peribadatan kita. Mengesahkan Allah dengan peribadatan kita. Sehingga kita sholat hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kita berpuasa hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kita menyembelih sembelihan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kita berdoa hanya berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain. Ini merupakan bentuk dari tauhid yang wajib kita jalani. Dan ini merupakan asas atau inti dari peribadatan setiap manusia atau setiap muslim. Pada hakikatnya ketika dia beribadah kepada Allah, dia sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, tauhid merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap manusia. Kewajiban pertama bagi setiap manusia. Dan kita tahu bersama, orang yang non muslim kemudian dia mau masuk ke dalam Islam, apa yang harus dia lakukan pertama kali? Bersyahadat.
Apa isi syahadatnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah tauhid. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa rukun iman atau rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Apa kata Nabi Muhammad? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah yang pertama kali apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Engkau bersyahadat, mengikrarkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga para ulama sepakat bahwa kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah tauhid. Adalah tauhid, ya. Makanya kalau ada orang non-muslim datang ke antum misalnya, bertanya tentang Islam, kemudian antum tawarkan Islam, antum kisahkan tentang indahnya Islam dan mulianya Islam dan sempurnanya Islam, kemudian orang tersebut tertarik untuk masuk Islam. Antum sebagai orang Islam, apa yang antum perintahkan kepada orang tersebut? Apakah sholat 5 waktu? Puasa Ramadan? Tidak. Yang pertama kali dilakukan adalah apa? Bersyahadat. Yang pertama kali adalah bersyahadat. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa tauhid hukumnya wajib? Mengapa tauhid hukumnya wajib? Ada banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya. Yang pertama adalah bahwa karena tauhid merupakan tujuan diciptakannya manusia. Tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan atau menafsirkan bahwa maksud dari ibadah di sini adalah bertauhid. Ya, dan ibadah tidak mungkin menjadi ibadah tanpa tauhid. Oleh karena itu banyak ulama yang menyebutkan bahwa tafsir dari beribadah kepadaku di dalam ayat ini adalah mentauhidkanku. Ketika kita tahu bahwa ini adalah sebuah tujuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Secara logis bisa kita pikirkan, ya, bahwa kalau kita memiliki suatu tujuan, maka itu akan menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Antum misalnya antum ketika antum menikah, kemudian memiliki anak, ya, kemudian antum memiliki tujuan. Tujuannya adalah bahwa saya ingin membahagiakan anak istri saya dengan fasilitas dunia yang mewah. Maka apa yang akan antum lakukan? Antum akan kerja keras untuk mengumpulkan harta dan memberikan fasilitas kepada anak istri antum. Karena itu tujuan antum. Hal-hal yang bisa menghalangi tujuan ini akan antum lewati. Sama halnya misalnya ketika kita kajian pada malam hari ini misalnya. Contoh, antum dari rumah datang ke Masjid Al-Hizbah untuk mendengarkan kajian. Itu tujuan antum. Thayyib. Tiba-tiba di jalan antum ketemu sama teman antum. Diajaklah antum makan sama teman antum. Kira-kira gimana? Kajian apa ditraktir makan? Ditraktir, ya? Kajian. Kenapa? Karena kajian adalah tujuan antum. Sehingga di dalam pikiran antum sudah terpatri bahwa ini adalah kewajiban. Orang tujuan saya mau kajian, bukan mau makan bareng teman. Paham antum, ya? Ini sama halnya dengan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku,
berarti prioritas kita dalam kehidupan ini apa? Tauhid. Beribadah kepada Allah. Yang menyimpang dari tauhid, antum abaikan, antum jauhi. Apapun itu. Ya, bahkan para ulama menyebutkan yang melawan tauhid atau lawan dari tauhid apa? Kesyirikan, ya. Sebagian ulama menyebutkan bukan hanya kesyirikan, bahkan dosa-dosa dan maksiat juga sama halnya dengan dia termasuk lawan dari tauhid. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, ya, melakukan dosa-dosa, mengikuti hawa nafsunya, maka sungguhnya dia tauhidnya sama sekali tidak sempurna. Kenapa? Seharusnya dia taat kepada Allah, ini malah dia taat kepada apa? Hawa nafsunya. Sehingga dari sisi ini bisa kita pahami bahwa segala sesuatu yang mengandung dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, ataupun kesyirikan, itu semua merupakan lawan dari tauhid. Ya, jadi ini adalah alasan yang pertama mengapa tauhid itu wajib. Alasannya adalah bahwa karena tauhid merupakan tujuan diciptakannya kita semua. Jadi kita semua ada di muka bumi ini untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum hadirin dan hadirat, bahwa tauhid itu merupakan fitrah bagi seluruh manusia. Manusia pada dasarnya itu baik. Orang yang terlahir di muka bumi ini pada dasarnya baik. Pada dasarnya di atas Islam, di atas fitrah, di atas kesucian. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir pada hakikatnya dia terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Kemudian kata Rasulullah, kamathalil bahimati tuntijul bahimata hal tara fiha jada'a. Sebagaimana hewan yang melahirkan anak hewan, kemudian kata Rasulullah, apakah engkau melihat tanda di kupingnya, di telinga hewan tersebut? Karena kebiasaan orang Arab ketika itu, jika mereka punya hewan ternaknya itu ditandai dengan melukai kupingnya. Ya, jadi hewan-hewan yang baru lahir itu belum ditandai, masih bersih, tidak ada cacat sama sekali. Nah, Rasulullah SAW di sini memberikan suatu permisalan bahwa anak yang terlahir dari manusia itu sama halnya seperti hewan yang baru lahir, belum ditandai sama sekali oleh pemiliknya dengan memberikan cacat di mana? Di telinganya. Sehingga anak itu lahir dengan tanpa dosa, kemudian dia juga dalam keadaan Islam. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa maksud fitrah di dalam hadis ini adalah Islam, tauhid. Ya, maksud fitrah dari sini adalah Islam dan tauhid. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan anak tersebut di atas fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Berarti sebelumnya apa? Islam. Sebelumnya Islam, ya. Maka tauhid adalah fitrah manusia. Tauhid adalah fitrah manusia dan fitrah seluruh manusia yang baru terlahir di muka bumi ini. Makanya kita sering ya kalau melihat anak kecil misalnya bandel, ya, anak kecil bandel, kemudian kita suka kaget kadang, betul tidak? Ini masih kecil udah tahu ini, udah tahu itu, ya. Ini masih kecil udah mencuri misalnya, na'udzubillah min dzalik. Karena memang pada hakikatnya semua kita tahu bahwa anak kecil itu di atas fitrah. Kadang kita bilang ya bahwa anak kecil ini polos, masih nggak ada dosa, ya, masih nggak tahu keburukan. Ini adalah arti dari fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa fitrah adalah di atas Islam dan di atas tauhid. Kemudian yang ketiga, mengapa tauhid itu wajib?
Mengapa tauhid itu wajib? Yang ketiga adalah bahwa seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini semuanya tanpa terkecuali berdakwah kepada tauhid. Semuanya. Dari mulai Nuh, kemudian Hud, Saleh, ya, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, Muhammad, semuanya, seluruh utusan Allah itu berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan," atau surat Al-Anbiya ayat 25. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengatakan atau menyerukan u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah. Kita lihat. Allah di sini yang menjelaskan bahwa setiap rasul, setiap utusan menyerukan kepada apa? Kepada tauhid. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, artinya tidaklah aku utus dari kalangan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, kecuali kami berikan wahyu kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, bertauhidlah kepadaku. Ini merupakan dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa setiap rasul itu dakwahnya tentang tauhid, menyeru manusia kepada tauhid. Bisa antum lihat di surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa kisah para nabi dan bagaimana mereka dakwah dan mengajak kaumnya kepada Allah dengan tauhid. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya." Maka kemudian Nuh mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh." Sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Dan maksud dari beribadah di sini adalah tauhid. Maksud beribadah di sini adalah tauhid. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Hud ketika dia menyeru kepada kaumnya Ad, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kata-kata yang sama yang dikatakan oleh Nabi Hud, bahwasanya wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Kemudian begitu juga Nabi Saleh dan Nabi Syuaib, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, dan konteks dakwah mereka sama persis. Apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Sehingga ini merupakan dakwahnya para nabi, ya ikhwan. Seluruh nabi dan rasul mereka senantiasa berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari mulai beliau memulai dakwahnya sampai beliau mau meninggal, semuanya tauhid, ya kawan. 10 tahun di Makkah atau 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah, semuanya full tauhid. Di awal-awal keislaman ketika di Makkah, fokus kepada tauhid tanpa hukum-hukum kecuali sedikit. Salat misalnya tidak diwajibkan kecuali di akhir-akhir Nabi SAW sebelum hijrah. Zakat setelah Nabi di Madinah. Antum bayangkan, tidak ada zakat. 13 tahun Islam tidak ada zakat.
Kemudian fokusnya di mana? Di tauhid. Zakat baru ada ketika di Madinah. Begitu juga masalah jihad pun demikian. Baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah. Haji juga demikian. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah. Taib, ketika di Makkah banyak kaum muslimin di sana. Orang-orang muhajirin yang mereka masuk Islam sebelum berhijrah. Tidak ada haji, tidak ada haji. Ya. Karena fokus dakwah ketika itu apa? Tauhid. Bahkan sebagian sahabat menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka jalan di kota Makkah, di jalanan Makkah. Kemudian dia mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, maka kalian akan bahagia. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibnu Abbad ad-Diyali, beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatufu 'ala an-nasi bi Mina fi manazilihim qabla an yuhajira ila al-Madinah." Suatu hari, kata seorang sahabat ini Rabi'ah, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keliling daerah Mina di Makkah, menghampiri orang-orang, ya, di depan rumah-rumah warga. Rasulullah SAW berjalan sebelum hijrah ke Madinah sambil berteriak mengatakan, "Ya ayuhan nas, innallaha azza wa jalla ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Rasulullah SAW sambil keliling rumah-rumah warga sambil mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian agar beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun." Antum bayangkan, kalau kira-kira antum praktekkan apa yang dilakukan Nabi, gimana kira-kira? Bisa ya antum kira-kira? Keliling rumah-rumah warga sambil mengatakan, "Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah kesyirikan." Bayangkan, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Keliling-keliling untuk menyerukan tauhid dan agar orang-orang menjauhkan kesyirikan. Sehingga dakwahnya Nabi SAW adalah tauhid. Dakwahnya Nabi adalah tauhid. Makanya dan di akhir hayat beliau pun demikian. Di akhir hayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dalam keadaan sakarat, sebentar lagi mau meninggal, dalam keadaan sakit menggigil ketika itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di atas kasur, kemudian para sahabat duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjenguk beliau yang ketika itu sedang sakit. Beberapa saat lagi beliau akan meninggal. Apa kata Rasulullah? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada Yahudi dan Nasrani karena apa? Karena mereka, kata Rasulullah, telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Tauhid. Jangan sampai orang-orang terjerumus kepada kesyirikan. Karena menjadikan kuburan di dalam masjid itu adalah merupakan wasilah ya, yang bisa kemudian ditakutkan orang-orang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan meminta kepada kuburan tersebut, berdoa kepada kuburan tersebut, dan ini semua merupakan kemungkaran, bahkan ini semua termasuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayatnya berdakwah kepada tauhid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berperang berdakwah kepada tauhid. Seorang sahabat pernah bercerita, pernah suatu hari kami pergi ke daerah namanya Hunain untuk melakukan peperangan. Bayangkan,
Rasul keluar pergi bersama para sahabat untuk berperang. Kemudian mereka melewati satu tempat, yang di tempat itu ada pohon keramat. Pohon keramat. Pohon keramat ini namanya adalah Dzatu Anwar. Orang-orang musyrikin itu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Kenapa? Katanya kalau pedangnya ditempel atau digantung di pohon tersebut, nanti pedangnya bisa lebih hebat. Bisa lebih hebat. Kepercayaan yang tidak benar. Kepercayaan yang tidak benar. Kemudian sebagian orang-orang musyrikin juga mereka beriktikaf, berdiam diri di bawah pohon tersebut. Karena mereka yakin bahwa ini adalah pohon keramat, ya, ada keberkahan di sana, ada kebaikan. Jadi mereka ngalap berkah dari pohon tersebut. Nama pohonnya apa? Dzatu Anwar. Maka sebagian sahabat yang mereka itu baru masuk Islam, belum paham. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, tolong buatkan kita pohon Dzatu Anwar sebagaimana orang-orang itu memiliki pohon Dzatu Anwar. Ya, mereka meminta, ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Rasul marah. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi qala banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang Bani Israel, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Maksudnya adalah berhala. Ya, kemudian kata Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena meminta untuk berbuat kesyirikan. Dan antum perhatikan di sini, Rasulullah SAW sedang perjalanan menuju kemana? Ke Hunain. Untuk melakukan apa? Untuk berjihad, untuk berperang. Akan tetapi ini tidak menjadikan Rasulullah diam ketika ada kemungkaran. Kalau kemungkaran itu adalah kesyirikan, ya ikhwan, maka ini nggak bisa dipersatukan. Nggak bisa dipersatukan. Umat ini akan jaya, umat ini akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersatu di atas tauhid. Dan nggak mungkin umat ini bersatu, di dalamnya ada orang yang berbuat syirik, di dalamnya ada orang yang bertauhid, campur baur, nggak mungkin. Umat akan jaya karena apa? Karena tauhid. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Sehingga di sini Rasul SAW ketika ada yang berbuat syirik, Rasul nggak mengatakan, udah biarin aja dulu. Ini sekarang kita mau berperang melawan orang-orang kafir. Biarkan khilaf di antara kita, biarkan saja. Tidak. Ketika khilafnya adalah khilaf antara syirik dan tauhid, maka harus dibenarkan, harus diingkari, harus dinasehati. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi qala banu Israel li Musa. Sungguhnya perkataan kalian ini adalah perkataannya Bani Israel kepada Musa. Langsung diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah tauhid, tidak membiarkan kesyirikan timbul di sekitarnya. Dan ini tidak bisa ya, sulit ya. Islam ingin jaya, tapi kalau ada yang sakit datangnya ke dukun. Datang ke dukun. Kenapa sakit? Padahal kebohongan semua isinya. Orang mau dapat jodoh bukannya cari akhwat, malah cari siapa? Cari dukun. Mau kaya bukannya kerja, malah ke dukun. Dan mereka nggak berpikir ya, orang-orang yang mau kaya ke dukun ini nggak berpikir. Secara logis ya. Bayangkan antum, kalau semua orang yang mau kaya itu datang ke dukun, bakal kaya. Maka orang yang paling kaya siapa? Siapa? Dukun.
Orang paling kaya di dunia siapa? Bill Gates ya. Bill Gates. Apa kerjaannya? Jangan-jangan dukun. Bukan. Punya pekerjaan, usaha, dari kecil membangun perusahaan sampai akhirnya sukses, dapat uang banyak. Antum silahkan cari orang terkaya di Indonesia. Kira-kira siapa orangnya? Si Fulan. Antum lihat, kenapa dia bisa kaya? Punya pekerjaan dari kecil, dikasih aset sama orang tuanya, dijalani, jadi kaya. Ini dukun ya, Pak. Rumahnya kecil, mobil juga kadang nggak punya. Terus kita datang ke dia supaya kita kaya. Kira-kira gimana? Kebodohan bukan? Kebodohan. Dan secara jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, bertanya, dijawab, kemudian dia mempercayainya, maka sesungguhnya kata Rasulullah, dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad apa? Al-Quran, Islam. Dia keluar dari Islam, keluar dari ajaran Al-Quran. Ya, sehingga tauhid adalah prioritas. Tauhid adalah prioritas, dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah, contohnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW ingin mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman untuk mendakwahkan orang-orang yang di Yaman kepada Islam. Maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz, diberikan wasiat, ujangan sebelum dia berdakwah dikasih wasiat. Apa wasiatnya? Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka bertauhid kepada Allah. Antum bayangkan, nomor satu apa? Tauhid. Baru kemudian kata Rasulullah, fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka nurut, mereka taat kepadamu, fa akhbirhum annahu iftaradha 'alaihim khamsu shalawatin fil yawmi wal lailah. Kalau mereka nurut, taat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kalau mereka taat, maka kabarkan sesungguhnya Allah mewajibkan zakat dan seterusnya. Yang nomor satu apa? Tauhid. Yang nomor satu tauhid. Ya. Karena sebagian orang salah paham. Ya. Kalau melihat tempat yang bersih, ya, yang tertib, orang-orang buang sampah pada tempatnya, ini adalah Islam. Kita katakan kebersihan adalah bagian dari Islam. Akan tapi itu bukan pokok dari Islam. Pokok dari Islam apa? Tauhid, bukan kebersihan. Bahkan sebagian orang berlebihan ketika melihat negara kafir yang maju, bersih, tertib, mereka mengatakan, sebagian orang mengatakan, di sini tidak ada kaum muslimin, tapi ada Islam. Sedangkan kita di negara Islam, kaum musliminnya banyak, tapi tidak ada Islam. Maksudnya apa? Karena di negara kafir bersih, di negara Islam kotor. Ya ikhwan, bersih dan kotor itu nomor ke 1348 atau seterusnya, atau sebelumnya, saya nggak tahu. Yang nomor satu adalah tauhid. Wa qalu ittakhadallahu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Maksudnya siapa? Orang-orang Nasrani. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat besar. Hampir-hampir saja samawati yatafattarna. Langit ini terpecah.
wa tanshaqqul ardu, tanah ini terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin Allah memiliki anak. Tuh bayangkan, gunung hancur, bumi terbelah, langit terpecah. Itu semua kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa Allah punya anak. Walaupun mereka orang yang paling bersih, orang yang paling tertib, nggak bermanfaat ya kawan. Yang paling pertama adalah tauhid. Sehingga ini adalah prioritas dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengajarkan tauhid kepada anak kecil sekalipun, kepada anak kecil sekalipun. Suatu hari pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Ibnu Abbas. Ketika itu umurnya masih 10 tahun. Dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah akan senantiasa bersamanya, menolongnya dalam segala kesulitannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini nasihat Nabi untuk anak yang berumur 10 tahun. Para ulama menyebutkan ini adalah dalil bahwa setiap orang tua hendaknya memupuk nilai-nilai tauhid di hati anak-anak mereka. Dan ini sangat penting ya ikhwan. Jangan kita ngomong ke anak kita misalnya kalau butuh sesuatu, bilang ke siapa? Bilang ke ayah, ke ibu. Jangan ya ikhwan. Itu nomor kedua. Nomor pertamanya apa? Allah. Tanamkan di dalam hatinya bahwa Allah yang memiliki segala-galanya. Bahwa Allah adalah Tuhan kita. Bahwa Allah adalah tempat kita berlindung. Bahwa Allah adalah tempat kita meminta. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Luqman. Luqman, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah." Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, la tusyrik billah." Jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Jadi ini adalah metode yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendidik anak, yaitu mengajarkan anak agar senantiasa bertauhid kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan. Maka tauhid dengan ini, tauhid adalah prioritas untuk seseorang yang sedang berdakwah. Kemudian itu tadi 3 alasan mengapa tauhid itu menjadi wajib ya. Mengapa tauhid menjadi wajib. Kemudian ada banyak ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa bertauhid. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa orang yang mendirikan tauhid dia akan mendapatkan kemenangan dan diberikan kepemimpinan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah,
maksudnya adalah menolong agama Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Antum lihat janjinya. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Itu yang pertama. Istakhlaf, khilafah, dikasih khilafah, dikasih kekuasaan. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan mereka di atas agama yang Allah ridhai. Kokoh agama Islamnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka menjadi rasa keamanan. 3 janji untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa syaratnya? Kemudian Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada Aku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi kalau mau dapat khilafah, mau dapat kepemimpinan Islam, agar orang-orang ini memiliki kepemimpinan Islam, maka syarat yang pertama apa? Tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Ini syarat mutlak yang harus kita penuhi kalau kita mau kejayaan, kalau kita mau kemenangan. Ya, karena percuma banyaknya manusia, banyaknya orang, kekuatan yang hebat, itu percuma tanpa tauhid. Sebanyak apapun kita, beda dengan sistem-sistem duniawi, ya, seperti sistem demokrasi misalnya, yang banyak yang menang. Siapapun orangnya, mau orang alim, orang yang tidak berilmu, siapapun apapun profesinya, apapun agamanya, kalau banyak maka dia menang. Akan tapi konsep dalam Islam tidak demikian. Harus bertauhid dan menjauhkan kesyirikan. Itu yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang yang ketika itu berperang dalam peperangan Badar, berapa jumlah mereka? 300-an, kurang lebih 314, sebagian bilang 319. Dan orang-orang musyrikin sampai 800 lebih, ya ikhwan. Akan tapi siapa yang menang? Orang-orang Islam. Kenapa? Gak ada kesyirikan sama sekali. Bersih, murni tauhid yang mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang bertauhid, mereka akan senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan keimanan mereka tidak tercampur dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maksud dari kezaliman di sini adalah kesyirikan, sebagaimana yang ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga keamanan dari Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan keamanan ini para ulama menyebutkan bahwa berupa keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Semakin orang itu melaksanakan tauhid dengan sempurna, maka keamanan yang akan ia dapatkan pun akan semakin sempurna. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa orang yang bertauhid diharamkan neraka baginya dan pasti masuk surga. Diharamkan neraka baginya dan dia pasti masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Ya.
Jadi orang yang bertauhid dia pasti masuk surga. Akan tapi para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasti masuk surga di sini adalah dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama, bahwa dia masuk surga tanpa masuk neraka. Dan yang kedua, dia masuk neraka terlebih dahulu, tapi nanti akhirnya dia pasti masuk surga. Paham antum ya? Jadi yang pertama itu untuk orang yang betul-betul tauhidnya murni, dia menjalankan tauhid dengan benar sehingga terjauhkan dari dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan, maka dia pun langsung masuk surga tanpa diazab di neraka. Akan tapi ada sebagian orang-orang yang bertauhid yang mereka masuk ke neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada banyak dosa yang menjadikan dia diancam oleh Allah untuk masuk neraka, akhirnya ia pun masuk neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yu'adzabu nasun min ahli tauhid finnar." Sesungguhnya ada orang-orang yang diazab di neraka dari kalangan ahli tauhid. Nauzubillah min dzalika. Diazab di neraka dari kalangan ahli tauhid. Hatta yakunu fiha hubaba, sampai mereka diazab, sampai mereka bagaikan arang karena terbakar di neraka. Tsumma tudrikuhumur rahmah, kemudian dia pun mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa dapat rahmat? Karena mereka ahli tauhid, ya. Karena bukan ahli tauhid, orang yang suka berbuat syirik, maka nggak mendapatkan rahmat sama sekali. Nauzubillah. Selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah. Maka orang-orang yang masih memiliki tauhid di hati mereka itu, mereka pun diangkat dari neraka dan dikeluarkan, kemudian diletakkan mereka di depan surga. Mereka bagaikan apa? Bagaikan arang ketika itu. Maka orang-orang dari penduduk surga melihat mereka dan menyirami air kepada arang-arang yang sudah terbakar tadi. Fayambutuna kama yambutul ghitha fi hamalatis sayl tsumma yadkhuluna al-jannah. Maka mereka pun tumbuh bagaikan biji-biji yang tumbuh. Ya, mereka tumbuh dengan cepat, manusia lagi yang tadinya arang, kemudian mereka pun masuk ke dalam surga. Sehingga yang dimaksudkan dengan pasti masuk surga adalah ujungnya mereka pasti masuk surga. Entah mereka masuk surga secara langsung, itu jika tauhidnya sempurna, tidak melakukan dosa-dosa besar dan apalagi kesyirikan, akan tapi jika dia melakukan dosa-dosa besar kemudian dikehendaki oleh Allah untuk masuk neraka dulu, mereka akan masuk neraka diazab, kemudian keluar dari neraka dan masuk surga. Thayyib. Udah masuk waktu azan. Silahkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya. Kalau ada pertanyaan juga dipersilahkan nanti. Thayyib. Kemudian, ikhwani fillah azan Allah wa yakum, keutamaan yang terakhir untuk orang yang bertauhid adalah bahwa orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, yang bersih dari keinginan kepada selain Allah, maka dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, "Uridat 'alayya al-umam, fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah wan nabiyyu ma'ahu an-nafar wan nabiyyu ma'ahu al-'ashrah." Sesungguhnya aku pernah diperlihatkan oleh Allah umat-umat. Aku melihat ada nabi yang bersamanya orang yang banyak. Aku melihat nabi yang bersamanya 10 orang. Dan aku melihat sebagian nabi bersamanya 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahdahu. Dan aku pernah juga melihat nabi yang dia berjalan sendirian. Apa maksudnya? Tidak memiliki pengikut sama sekali. Dia berdakwah, menyeru orang-orang kepada kebaikan, tapi nggak ada yang mau ikut. Sehingga di hari kiamat nanti dia berjalan sendirian. Ini yang diceritakan oleh Nabi SAW ketika diperlihatkan oleh Allah apa yang akan terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha sawadun kathir."
Kemudian aku melihat umat yang sangat banyak. Qultu ya Jibril, haula'i ummati. Wahai Jibril, apakah mereka adalah umatku? Kata Jibril, bukan. Bukan ya, itu adalah umatnya siapa? Umatnya Musa. Walakin inzur ilal ufuq. Akan tapi lihatlah ke ufuk, ke bagian atas. Dilihat sama Nabi SAW. Fa'idha sawadun kathir. Maka aku melihat umat yang lebih banyak lagi. Qala haula'i ummatuka. Mereka adalah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan quddamuhum la hisaba 'alaihim wala 'adzab. Kemudian kata Jibril, mereka itu adalah umatmu, dan di paling depan, di barisan paling depan itu adalah 70.000 orang dari umatmu yang mereka akan masuk surga langsung tanpa dihisab dan tanpa diazab. Luar biasa ya. Ini hebat ya ikhwan. Antum bayangkan, dihisab maksudnya adalah diperhitungkan amalan baik dengan amalan buruk. Dihisab, dilihat amalan baik, amalan buruk. Nah, orang-orang ini mendapat keutamaan berupa dia tanpa dihisab lagi, tanpa dihitung-hitung lagi, langsung masuk surga. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, Qultu walima, kenapa kau bisa mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Kemudian Jibril mengatakan, Kanu la yaktawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Apa itu kai? Pengobatan dengan besi panas. Ya, mereka tidak melakukan kai. Wala yastarqun, dan mereka tidak meminta untuk diruqyah. Thayyib. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu meyakini kesialan terhadap sesuatu. Ya, meyakini kesialan terhadap sesuatu. Misalnya ada burung warna hitam di atas rumah, berarti sial ini rumah, bakal ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ini merupakan tatoyur ya. Mereka tidak melakukan tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Para ulama menyebutkan bahwa 4 hal ini adalah kesempurnaan dalam bertawakal. Yang pertama kai, karena dalam metode pengobatan kai itu biasanya syaraf yang mati langsung sembuh kembali, langsung sembuh kembali. Akan tapi orang ini meninggalkan metode ini karena bertawakal kepada Allah, dan juga karena metode ini merupakan di dalamnya ada unsur azab ya, menyiksa diri dengan api panas, besi yang panas. Kemudian mereka tidak meminta untuk diruqyah, dan ini juga bukan berarti haram ya, seseorang boleh meminta ruqyah, akan tapi ini adalah fadilah dan keutamaan jika dia tidak meminta ruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 70.000. Di hadis lain, ada hadis lain, ini kabar gembira buat kita semua ya. Kalau 7.000, kita nggak tahu ya, kira-kira masuk nggak gitu? Wallahu alam. Apalagi sekarang umat Muhammad itu ada berapa kira-kira? Kaum muslimin pada saat ini ada 2 miliar. Thayyib, kaum muslim pada saat ini. Ini dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Dan cuma ada berapa? 70.000 orang yang mendapatkan keistimewaan itu. Akan tapi di hadis lain ada kabar gembira. Ternyata ada tambahan dari 70.000 tadi. Nabi SAW bersabda, hadis ini hadis sahih, riwayat Tirmidzi dari jalan sahabat Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azab. Sesungguhnya aku telah dijanjikan oleh Tuhanku
bahwa di antara umatku ada 70.000 orang yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian kata Rasulullah, ma'akulli alfin sab'una alfan. Ditambah lagi setiap 1.000 orang dari 70.000 itu 70.000. Paham tuh? Jadi ada 70.000. Kemudian di setiap 1.000 ditambah 70.000. Jadi berapa jumlahnya? Kita hitung ya. Kita lihat kesempatan kita untuk masuk. 70.000 di setiap 1.000 berarti kita bagi 1.000. Berarti 70 ya. 70 dikali 70.000. Berapa? 4.900.000. 4.900.000. Tayyib. Gimana? Kira-kira masih susah kayaknya ya? Masih susah. 4.900.000 masih susah ya, Pak? Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Antum sholat malam, antum angkat tangan antum, kemudian antum berdoa semoga kita termasuk. Mudah-mudahan termasuk. Kemudian ada kabar gembira lagi. Ada tambahan lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi azza wa jalla. Tadi 70.000 ditambah setiap 1.000 70.000, kemudian ditambah lagi 3 genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Hasayat, kata para ulama, kalau manusia hasayatnya seperti ini. Ini 1, 2, 3 seperti itu. Akan tetapi ini kata Rasulullah SAW 3 genggaman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi 70.000 ditambah 1.000 kali 70.000 lagi ya kan, 4.900.000 ditambah lagi 3 genggaman Allah. Nah mudah-mudahan kalau kita nggak dapat yang 4.900.000 ini, kita dapat yang 3 genggaman Allah ya. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ini merupakan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat genggaman ya, menggenggam, bahwa Allah memiliki tangan. Akan tapi kita nggak boleh meyakini bahwa tangannya Allah seperti tangannya kita. Sama ketika kita meyakini bahwa Allah maha melihat. Antum yakin bahwa Allah melihat? Yakin. Manusia melihat atau tidak? Melihat. Apakah sama antara melihatnya manusia dengan melihatnya Allah? Beda. Sama seperti itu. Hadis ini ketika Allah memiliki genggaman atau tangan dan lain sebagainya, ketika itu tercantum dalam Al-Quran, tercantum dalam As-Sunnah, dalam hadis, maka kita meyakininya tanpa meyakini bahwa itu mirip makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Sesungguhnya Allah tidak seperti apapun dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Thayyib, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang tauhid di bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.